一般人に喧嘩で本当は怖いんだ。新庄レオだよ。怖いのは嫌だって。新庄とは YouTube はだったのに足技かすめるだけでも効く。皆さん Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Kenka Dokugaku yang sekarang udah nyampe ke episode ke-7 guys. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa nih yang akan terjadi di episode terbaru Kenka Dokugaku kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Merasa jika Taehoon memukul orang lain cuma karena alasan konyol, Taehoon membuat Ji-hyuk babak belur seakan merasa manusia itu seperti mainan baginya. Merasa jika itu bukanlah alasan untuk melukai orang lain, Ji-hyuk yang masih saja bersikeras untuk membantah Taehoon, tapi Hobin bilang agar mereka membicarakannya baik-baik. Namun Taehoon malah mengarahkan kakinya pada Hobin dan bilang lagi agar Hobin memberikan channelnya. Hobin nampak ketakutan dengan aura mencekam Taehoon. Merasa jika dirinya melawan maka akan babak belur, namun dengan berani Hobin menggunakan teknik bertarung untuk melawan orang biasa yaitu calf kick. Namun itu tak mempan, bahkan overhand hook juga tak mempan padanya. Ya iyalah, teknik untuk melawan orang biasa mana mempan pada orang profesional bang. Alhasil Hobin pun menyerah, bahkan Hobin juga akan memberikan channelnya pada Taehoon. Menurut Hobin, Taehoon itu mengisi kekosongan hati orang lain dengan rasa pasrah dan malu dengan menghajar temannya saat mereka diam. Mendengar itu tentu mereka berdua nampak tak percaya. Taehoon lalu menampar Hobin. Dia bertanya apa yang Hobin pikirkan. Hobin bilang jika dirinya memberikan channelnya maka Taehoon tak akan mengajarnya lagi. Singkat cerita, setelah itu mereka membawa Ji-hyuk ke rumah sakit karena ternyata ada tulang rusuknya yang retak terkena tendangan Taehoon guys. Demo, sumanakatta azu. Hai. Ji-hyuk masih tak berterima atas apa yang telah Hobin ucapkan. Dirinya tak ingin menyerahkan channel mereka meski dirinya dihajar habis-habisan. Ji-hyuk sangat kagum saat melihat Hobin melawan Pak Go dengan imbang, karena bahkan orang lemah bisa menciptakan keajaiban. Tapi sekarang Hobin malah mengatakan sesuatu yang membuat dirinya tak percaya, karena dengan memanggil polisi maka masalahnya akan beda lagi. Hobin tak punya harga diri, namun Hobin lalu berdiri dan bertanya apakah harga diri bisa dimakan. Apakah Ji-hyuk ingin melawan Taehoon cuma karena harga diri? Hobin berkata jika Pak Go itu cuma berandalan biasa sedangkan Taehoon itu pro player. Hobin sangat takut karena semua yang telah dirinya pelajari dengan susah payah dengan mudah dipatahkan oleh Taehoon. Dirinya takut dan tak mau terluka. Hobin bertanya pada Ji-hyuk apa salahnya takut. Hobin meminta maaf dan Ji-hyuk pun membiarkan Hobin untuk melakukan apa yang dia inginkan. Bersamaan dengan itu Gaul lalu masuk menjenguk Ji-hyuk, sedangkan Hobin akan pulang dan meminta Gaul untuk menjaga Ji-hyuk. Gaul yang bertanya kondisi Ji-hyuk. Ji-hyuk bilang jika dirinya baik-baik aja, bahkan dia juga berlagak sok keren. Andai dia dalam kondisi prima mungkin dirinya bisa menghajar si Taehoon. Namun ya si Gaul merasa itu cuma bercanda aja. Setelah Gaul keluar dari kamarnya, nampak Ji-hyuk mulai menangis. Dirinya kesal karena padahal dia itu ingin terlihat keren di hadapannya, tapi dia telah melihat betapa lemahnya Ji-hyuk dan sekarang dia tahu kalau dirinya adalah pecundang. Sedangkan dari luar Hobin sedang mendengarkan suara tangisan Ji-hyuk. Mengetahui apa yang telah Ji-hyuk alami, Hobin jadi teringat kejadian yang sama saat menimpa dirinya, yaitu saat dipermalukan oleh Pak Go di depan Bomi, cewek yang Hobin cintai. Scene lalu berpindah ke abang-abang yang bermain game, yang mana dia kesal karena selalu kalah dan ternyata musuhnya itu adalah Taehoon dengan teknik taekwondonya. Mereka sangat ketakutan karena berhadapan langsung dengan Taehoon, dan tak lama Babang Hobin datang dan meminta agar dirinya yang bermain menggantikan mereka. Dengan itu abang-abang pun pergi sambil ngegibah tentang Taehoon yang juga bisa menggunakan teknik taekwondo di dalam game. Hobin dapat mulai bermain dan betapa terkejutnya orang-orang setelah melihat Hobin menang melawan Taehoon dengan sangat perfect guys. Hobin lalu bilang
bilang bahwa ternyata Tae-hun tak seberapa. Merasa dirinya diremehkan, Tae-hun lalu menghampiri Hobin meski sangat takut, yang mana ternyata Hobin datang untuk memberi channelnya. Dia melakukan sambil live stream, tapi bukan sekarang yang Hobin maksud. Hobin akan memberikannya jika Tae-hun mengalahkan dirinya sebulan ke depan. Mendengar itu, Tae-hun cuma tertawa lalu memegang pundak Hobin hingga membuatnya kesakitan. どう負けそうだからかちょっとちびったぜ Singkat cerita, di keesokan harinya Hobin pun menceritakan semuanya pada teman-temannya, yang tentu saja hal itu membuat Gaul jadi sangat kesal. Ji-hyuk bingung karena sebelumnya Hobin bilang tak akan melawan Tae-hun karena takut terluka. Namun tanpa menjawab pertanyaan Ji-hyuk, Hobin lalu pamit pergi pada mereka, yang mana mulai saat ini dirinya akan sibuk untuk mempersiapkannya melawan Tae-hun. Sesampainya di rumah, dia langsung belajar Firo Samdak tentang bagaimana cara mengalahkan pengguna taekwondo dalam pertarungan sebagai orang biasa. Dirinya harus percaya dengan apa yang diajarkan oleh Samdak karena dirinya telah merasakan kebahagiaan saat menang. Samdak bilang apakah mereka berhasil melakukan low kick dan overhead look dengan efektif. Dengan itu dirinya akan melanjutkan langsung ke pelajaran ketiga, yaitu cara mengalahkan pengguna taekwondo dalam pertarungan sebagai orang biasa. Yang mana jawabannya itu sangat mudah, mereka takkan bisa. Mendengar itu tentu Hobin shock bukan main. Samdak ngejelasin bahwa tak mungkin orang biasa menang kepada orang pro. Dengan itu Hobin merasa dirinya dalam bahaya dan cara terbaiknya adalah menyerah saja. Hobin yang memohon agar Samdak membuat sebuah pengecualian. Parahnya menurut Samdak hanya kematianlah yang menunggu siapapun yang menerima tendangan belakang taekwondo. 一般人は手も Merasa itu adalah pertama kalinya Samdak berbicara seperti itu. Mungkin memang mustahil bagi orang biasa untuk menang dari seorang pro. Apakah tak ada cara lain karena dirinya harus mengalahkan Tae-hun? Kalau tidak, channel YouTube-nya akan diambil. Samdak bertanya bagaimana jika itu pertarungan di luar ring. Samdak mengingatkan bahwa dirinya itu mengajari mereka bertarung, bukan cara melakukan bela diri. Merasa kesal karena Hobin itu cuma dibuat merinding, Samdak berkata jika mengalahkan taekwondo dengan footwork mulus dan tendangan kuatnya itu sangat simpel, yaitu dengan cara membuat pengguna taekwondo tak bisa menggunakan kakinya dengan cara mengendalikan lingkungan. Dengan di luar ring, apakah mungkin untuk menggunakan footwork dan tendangan taekwondo di atas permukaan yang licin dan berbahaya? Setiap seni bela diri memiliki batasan lingkungannya masing-masing, termasuk juga taekwondo. Samdak menyarankan agar melawan taekwondo di mana mereka tak bisa menggunakan kakinya. Merasa lingkungan yang dimaksud adalah membuat pijakannya tak rata atau licin, Hobin nampak punya ide yang mana dalam 1 bulan ke depan dia akan melawan Tae-hun tepat di hari yang hujannya deras. Nah, setelah Hobin memilih lokasinya, maka latihan spesialnya akan dimulai. Tapi sebelum itu, Samdak menyuruh agar mengulas kembali semua gerakan yang telah dipelajari, yaitu seperti calf kick. オーバーハンドフックはいつでも使えるよ カーフキック Tak seperti tendangan taekwondo yang lebar, calf kick itu jauh lebih singkat, jadi Hobin yakin itu pasti berguna. Terus 3 esensi dasar dalam pertarungan yaitu tubuh, stamina, tekad, semua itu harus dilatih. Hobin yang lagi istirahat merasa jika saat hujan Tae-hun tak akan bisa menendang dengan bebas, jadi dirinya bisa mengalahkannya dengan gerakan yang sudah dirinya ketahui. Tapi Samdak bilang meski begitu Hobin tetap tak akan bisa menang. Meski dengan adanya syarat itu kesempatan Hobin menang hanya 5%, tapi Samdak tahu teknik yang bisa meningkatkannya menjadi 40%, dan teknik itu adalah tackle. Tackle adalah teknik yang paling dibenci seniman bela diri yang suka menendang. Jadi Hobin harus mulai melatih tackle-nya mulai sekarang. Dan lagi-lagi cara termudah untuk melatihnya adalah dengan menggunakan air. Hobin menggunakan daya tahan air untuk melatih otot, jantung, paru-paru, dan stamina secara menyeluruh. Tapi baru sebentar Hobin malah kedinginan. Tackle itu mengendalikan latihan core muscle, jadi Hobin harus melatih core muscle-nya selama 1 bulan. Di tengah itu, malah ada bocil yang bilang bahwa titit punya Hobin itu kecil. Buset, ada-ada aja kau dek. Singkat cerita, nampak Ji-hyuk dan Gaul yang datang ke rumah Hobin. Sambil live streaming, Ji-hyuk nampak bingung di mana Hobin berada. Tak lama Ji-hyuk mendengar suara aneh dari dalam lemari baju, dan ternyata guys,
Ji-hyuk yang berkata jika palang besi yang dimaksud adalah palang besi yang ada di taman, tapi Hobin bodoh amat, yang terpenting itu juga bisa digunakan. Mereka datang dengan melakukan live stream. Mereka juga tak mungkin libur sebelum Hobin bertarung melawan Tae-hoon. Bagi Ji-hyuk, menonton adalah emas yang berharga. Gaul yang salfok sama benda yang kayaknya seperti tumpukan sampah. Seperti yang kalian tahu, itu adalah alat yang Hobin buat untuk melatih tubuhnya. Samdak lalu bilang lagi cara meningkatkan kesempatan menang dari 40% menjadi 50% adalah dengan melatih otot perut. Ji-hyuk yang merasa meski dengan melatih otot perutnya itu tak akan membantu Hobin mengalahkan Tae-hoon. Namun Gaul bilang jika perbuatan Hobin itu benar, oleh karena itu dirinya tak akan tinggal diam. Gaul membantu latihan Hobin dengan menginjak perutnya. Melihat itu Ji-hyuk benar-benar iri padanya. Singkat cerita, di sekolah nampak para murid membicarakan viral hit karena hari ini adalah hari penentuan Hobin melawan Tae-hoon. Tak terasa Hobin yang sudah berlatih selama sebulan dengan mengikuti semua yang diperintah Samdak, tapi dia masih ragu apakah dirinya bisa menang. Tapi dia yakin karena dengan adanya hujan maka Tae-hoon akan kesulitan untuk menggunakan tekniknya. Hobin berdoa agar hujan cepat turun di hari itu. Ji-hyuk dengan polos bilang pada Hobin bahwa 2 minggu beruntun ramalan cuacanya meleset. Jadi Ji-hyuk merasa dirinya terbantu karena kalau hujan videonya bisa buram. Hobin malah lari guys. Dirinya merasa mustahil untuk mengalahkan Tae-hoon. Ji-hyuk pun minta maaf pada netizennya karena Hobin tiba-tiba kabur. Kebetulan Tae-hoon juga menonton live viral hit dengan senyuman mematikan. Ia menonton live stream Hobin. Tae-hoon bilang jika akhirnya dirinya bisa menjadi orang kaya di tengah dirinya yang menghayal untuk melakukan apa dengan duitnya yang banyak nanti. Secara tiba-tiba ada seseorang yang menyiramnya dan ternyata orang itu adalah Hobin guys. Tae-hoon nampak sangat marah, tapi Hobin lagi-lagi menyiram air, tapi kali ini dia menyiramnya ke seluruh ruangan yang ada. Itu dia lakukan agar membuat lantai jadi licin. Merasa jika dirinya akan menang melawan Tae-hoon tanpa teknik kaki. Sekali bogem, si Hobin ini langsung tepar guys. Sebagai pemenang berbagai macam turnamen taekwondo dan mantan fighter MMA Max Fighting Championship, tentu serangannya sangat kuat sampai membuat pandangan Hobin jadi buram guys. Tae-hoon yang sudah berharap, tapi Hobin malah hampir tepar dalam pukulan pertama. Para netizen nampak juga menghina Hobin karena hasil latihannya selama sebulan seperti tak membuahkan hasil. Tae-hoon nampak terus menampar pipi Hobin. Hobin merasa jika itu berbeda jauh dibandingkan saat dirinya melawan Pak Go. Tapi ketika Tae-hoon hendak menyerang secara nggak diduga, ini yang Hobin lakukan guys. Ternyata Hobin menggunakan sepatu anti licin, bahkan ia juga telah melatihnya di dalam air. Oleh karena itu dirinya tidak terjatuh. Ji-hyuk pun memberitahu Hobin bahwa live streamnya udah 3 menit berlangsung, yang artinya mereka berhasil mendapatkan iklan yang terpasang. Dan ya, itu akhir dari anime Ken Kadokugaku episode ke-7. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.